Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sasongko, NIM D401800088, kelas D dari Praktikum Teknik Tenaga Listrik, Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan generator permanen dan non permanen guna memenuhi UAS dan tugas besar dari Praktikum TTL sendiri. Ada beberapa materi yang saya ingin sampaikan, yaitu yang pertama prinsip kerja, lalu komponen, analisis rangkaian start delta, rumus perhitungan, dan yang terakhir contoh soalnya. Sebelum masuk ke materi yang pertama, yaitu cara kerjanya, saya jelaskan dulu perbedaan generator magnet permanen dengan magnet tidak permanen. Generator magnet permanen menggunakan bahan penyusun yang memiliki sifat retentivity tinggi atau sangat baik untuk pembuatan magnet permanen, dan sedangkan generator magnet non permanen menggunakan bahan ferromagnetik yang memiliki sifat retentivity rendah atau soft magnetic. Bahan yang paling cocok digunakan adalah solenoida atau relay, seperti itu. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Di sini sudah saya susun menjadi bagan, yaitu PMG atau Permanent Magnetic Generator berputar menghasilkan tegangan atau arus AC yang disearahkan oleh rectifier dan dikontrol dengan AVR, sehingga memberi arus DC pada exciter untuk membangkitkan tegangan AC yang lebih besar, dan disearahkan menggunakan rotating dioda, lalu memberi arus pacuan arus DC pada rotor generator. Nah, pada rotor generator ini mengenai kumparan stator dan menghasilkan flux. Lalu stator dapat membangkitkan tegangan AC. Lanjut ke komponen. Di sini ada beberapa bagian, yaitu stator itu bagian mesin yang diam, lalu ada frame di sini sebagai kerangka atau bodinya, rangka besinya. Lalu ada rotor. Di sini rotor itu bagian yang berputar. Nah, lalu ada winding. Winding ini biasanya kan stator dan rotor itu terbuat dari besi yang dapat mengalirkan medan magnet. Dan dalam bagian motor memiliki beberapa set alat winding. Alat winding ini dapat diklasifikasikan sebagai field winding atau sebagai armatur winding. Fungsi dari field winding ini adalah menyiapkan medan magnet di dalam mesinnya ini. Di dalam mesin ini disiapkan medan magnetnya. Lalu ada exciter, yaitu untuk membangkitkan medan magnet pada rotor. Maka diperlukan arus searah atau DC yang umumnya disebut penguat. Perangkat yang berfungsi untuk mensuplai arus penguat ini disebut exciter atau sistem eksitasi. Seperti itu. Lanjut ke rangkaian delta. Nah, seperti ini adalah contoh rangkaian deltanya. Dan seperti ini adalah rangkaian dari startnya. Untuk penjelasan cara kerjanya dan lain-lain akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, analisa rangkaian start delta yaitu rangkaian start dan delta aplikasi yang paling sering digunakan untuk mengendalikan starting awal karena memiliki daya yang cukup besar. Memang diperlukan daya yang cukup besar apabila kita ingin menggerakkan sebuah aplikasi generator. Rangkaian start ini juga dipakai untuk membuat semua menjadi stabil karena sudah dirubah menjadi rangkaian delta. Di rangkaian ini distabilkan menggunakan rangkaian delta seperti ini. Dan untuk cara kerjanya yaitu cara kerja dari rangkaian start delta, membuat start yang dilakukan pada start awal tidak dikenakan tegangan secara penuh dengan cara menghubungkan dengan start. Nah, kemudian saat telah bekerja serta arus menjadi turun, timer akan secara otomatis memindahkan rangkaian menjadi delta, yang tadinya start ke delta. Dan begitu arus-arus yang mengalir menjadi penuh. Seperti itu. Lanjut ke rumus perhitungan. Nah, di sini ada 4 dasar, yaitu rumus perhitungannya. Yang pertama itu ada P, yaitu daya. Daya motor ini yaitu rumusnya P sama dengan 120 kali F per NS. Dan untuk selanjutnya itu ada slip S sama dengan NS min NR
per ns kali 100%. Dan kemudian ada frekuensi yaitu F sama dengan NR kali P per 120. Dan yang terakhir yaitu mencari arus, ada I sama dengan P per akar 3 dikali VLL dikali cos theta. Dan untuk keterangannya itu ada NR, kecepatan putar rotor maksudnya ini ya. Dan NS, kecepatan putar standar pada nameplate. Biasanya di soal itu sudah ada kecepatan putar pada nameplate-nya itu berapa, sudah diketahui. Dan untuk F yaitu frekuensi dengan satuan Hertz. Ada P kutub motor, P kecil ya. Untuk S itu slip, dan untuk P besar itu daya motor atau satuannya watt. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh soal yang sudah saya cari di internet. Contohnya yaitu sebuah generator 3 fasa 12 kutub berputar pada kecepatan 500 rpm untuk mencatu sebuah motor induksi 3 fasa 8 kutub. Jika slip motor pada beban penuh 3%, kalkulasi kecepatan rotor pada beban penuh yaitu diketahui dulu apa saja yang diketahui dari soal ini, lalu ditulis yaitu kutub generator itu ada 12 kutub ya. Jadi ada 6 pasang. Lalu ada kecepatan generator yaitu 500 rpm. Lalu ada kutub dari induksi, motor induksi yaitu ada 8 kutub, yaitu ada 4 pasang. Nah, lalu yang ditanyakan di sini yaitu NR kecepatan rotor jika rotor berputar slip 3%. Nah, untuk jawabnya itu bisa dilihat pada gambar yaitu S sama dengan NS min NR per NS. Nah, untuk kecepatan generatornya itu frekuensi atau F dikali 60 per P kutubnya. Nah, di sini kan tinggal dimasukkan angkanya. Kutubnya itu ada 6 pasang. Nah, di sini kan F-nya belum diketahui. Tinggal di pindah ruaskan dengan ini kecepatan dari generatornya yaitu sudah diketahui 500 tadi, pindah ruas lalu Fg sama dengan Fs ketemu 50 Hz. Nah, untuk kecepatan standarnya yaitu F kali 60 per P. Nah, di sini kan F-nya sudah ketemu 50 dikali 60, P-nya itu kutub dari motor induksi yaitu 4 pasang. Tinggal dikalikan lalu dibagi ketemu 750 rpm. Nah, lalu dimasukkan rumus yang awal tadi yaitu slip. Untuk slipnya yaitu S sama dengan NS min NR per NS. Nah, di sini kan slipnya sudah diketahui ya, 3% diganti ke desimal dulu yaitu 0,03 sama dengan NS-nya itu 750 min NR. NR-nya dicari. Nah, di sini NS-nya itu sudah 750 juga jadi masukkan. Nah, NR sama dengan tinggal diganti ruas ya. NR sama dengan 727,5 rpm. Selanjutnya ada penggunaan generator dalam pembangkit listrik. Sebenarnya ada banyak contoh-contohnya, yang saya masukkan ini contohnya hanya 2 saja yaitu PLT MH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pada PLT MH ini menggunakan jenis generator sinkron yang berasal dari magnet motor bekas yang memiliki 3 komponen utama yaitu air, turbin, dan generator. Digunakannya generator ini karena kapasitas yang besar, mudah diperbaiki, dan pengoperasiannya yang sederhana, yang mudah ya. Dan yang kedua itu ada PLTAL, pembangkit listrik tenaga arus laut. Pada PLTAL ini menggunakan jenis generator asinkron. Proses pembangkitan tenaga listrik sebagian besar itu dilakukan dengan cara memutar generator sehingga didapat tenaga listrik dengan tenaga bolak-balik. Menggunakan generator ini dikarenakan tidak membutuhkan pengaturan tegangan pada rotornya, tidak memerlukan inverter, desain peralatan tidak rumit, dan sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih.
sedikit penyampaian dari saya yaitu tentang generator permanen dan non permanen. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya tadi, mohon dimaafkan, dan juga semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.